Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, seperti biasa sekarang kita berada di Senin kelima. Dan Senin kelima itu kita akan berada pada tanya jawab. Kalau ada yang tanya silahkan, seperti biasa. Kalau nggak ada yang tanya, pulang. Nah, ya kan? Kan minggu pertama tauhid, minggu kedua fikih, minggu ketiga sirah, minggu keempat hadis, minggu kelima tanya jawab. Silakan siapapun yang mau bertanya, dalam dan luar tema terserah aja. Tafadhol. Belum dia ngomong udah ketawa gitu ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya nggak mengerti soal konsep takdir itu ya. Yang dikatakan takdir tuh apa bedanya sama keinginan kita? Misalnya kayak saya kemarin ingin saya belajar tarjim, itu tuh udah ditakdirkan Allah saya ingin belajar tarjim tuh, atau keinginan dari saya sendiri yang membuat saya belajar tarjim itu? Atau kayak saya misalnya, adik saya kan senang membeli emas, pergilah saya ke toko emas, nampak Pak Brondong. Nampak apa? Nampak berondong Di toko emas tuh. Suka pula saya nengok berondong tuh, Ustazah. Kan nengok berondong ya, tuh. tergetar pelati saya. Getar latih saya. Nah, itu tuh udah ditakdirkan Allah. Saya suka nengok berondong itu ya, sekedar suka-suka aja gitu, Ustazah. Enggak pula keinginan selingkuh sama berondong itu atau kayak mana kan, Ustazah. Itu saya nggak ngerti konsep takdir itu gimana, Ustazah. Mohon dijelaskan, Ustazah yang terhormat. Kami sayang. Oke. Baik. Jadi nggak jadi. Jadi Kak, takdir itu ada dua. Saya menjelaskannya dari sini nih. Takdir itu ada dua. Pertama takdir mubram. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang kita tidak dikasih pilihan. Takdir mubram itu takdir yang dikasih langsung oleh Allah, given by Allah. Contoh takdir mubram, kita dilahirkan di Pekanbaru dari keluarga Minang, ditakdirkan sebagai perempuan, mata kita biru, kulit kita hitam atau putih, hidung kita pesek atau mancung. Dilahirkan dari keluarga yang seperti apa? Dilahirkan pendek atau tinggi, keriting atau rambut lurus,
warna bola mata biru atau coklat atau hitam, dilahirkan dalam keadaan sempurna atau cacat, ini takdir mubram, tidak bisa kita ubah. Kenapa ya aku ditakdirkan dari mak yang kayak gitu? Nggak bisa kita ubah. Kenapa ya aku jadi orang Jawa? Nggak bisa kita ubah. Kenapa ya aku jadi orang Minang? Nggak bisa kita ubah. Karena itu takdir mubram. Dan kalau merubahnya berdosa. Kalau merubahnya berdosa. Hidung mancung dipesekin, pesek dimancungin, dosa. Mata biru dihitamkan, hitam dicoklatkan, dosa. Iya kan? Kita lahir perempuan dijadikan laki-laki, dosa. Laki-laki operasi jadi perempuan, dosa. Itu takdir mubram, dia nggak bisa kita ubah. Selain takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa kita ubah, yang kita punya pilihan memutuskan dan menentukan. Contoh, kita dilahirkan dalam keluarga yang tidak paham ilmu agama. Kita bisa belajar agama dan ini pilihan kita, bukan takdir. Kita bisa ubah. Kita dilahirkan dalam kondisi yang tidak sehat. Kita banyak minum obat, banyak minum vitamin biar kita sehat. Itu pilihan kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kita yang memilih apakah nanti ketika gede, kayak orang yang ditakdirkan non muslim, lahir dari keluarga yang non muslim. Tapi kan waktu gede dia bisa merubahnya. Dia bisa mencari hidayah, dia bisa belajar, memilih agama yang menurut dia adalah tepat. Selain takdir mubram tadi adalah takdir mu'allaq. Contoh, kita ini dilahirkan dalam kondisi sulit menangkap sebuah pelajaran. Kecerdasan itu genetik, ya kan? Lalu kita memilih untuk belajar, memilih untuk belajar tarjim, memilih untuk belajar bertukus lumus. Itu bukan takdir, Kak. Kakak ingin belajar tarjim itu bukan dari Allah, dari keinginan kita. Saya akan bahas takdir mubram yang pertama tadi, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada pahala dan dosa di situ. Mau hidung pesek atau tidak pesek, tidak ada nilai pahala di sana. Mau cacat atau sempurna kita, kulit hitam atau kulit putih, tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala. Tapi kalau takdir mu'allaq bisa diubah. Dia ada hubungan dengan dosa dan pahala. Nah, jadi dalam takdir mubram ini, dalam takdir mu'allaq yang kita boleh memilih itu ada hubungan dengan pahala. Kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, kita belajar supaya rajin. Itu bukan takdir, itu pilihan. Dia termasuk bagian takdir mu'allaq, tapi kita bisa milih. Paham gak maksudnya ini? Kakak pergi ke toko emas, tahu-tahu kakak suka dengan berondong. Itu bukan takdir kakak suka dengan dia, itu pilihan kakak. Andai kata saat itu kita gaddul basar, tundukkan pandangan, mungkin kita nggak akan suka. Ya kan? Kakak balik lalaan sih anak muda tuh. Baca lihat lo lama-lama. Tundukkan pandangan. Overacting pula, ya kan? Contoh poligami. Poligami itu adalah takdir. Poligami itu pilihan. Jadi, Ustazah, saya bercerai. Cerai itu takdir nggak? Enggak, cerai itu pilihan kita. Kita bertahan atau enggak itu kita pilih. Jadi jangan dikit-dikit takdir, takdirnya jangan. Kita pilih. Kamu cerai? Iya. Kenapa? Saya memilih bercerai. Kenapa? Karena rumah tangga saya sudah tidak bisa mengantarkan saya kepada kebaikan. Itu pilihan. Nah, dia takdir juga, tapi takdir yang bisa kita pilih. Takdir mu'allaq namanya. Jadi nanti kalau kakak udah belajar tarjim, itu pilihan kakak. Kesulitan kakak tetap belajar, itu pilihan kakak. Ada pahala di situ. Jadi dalam takdir ada pahala dan dosa yang bisa kita pilih. Mubazir, aku memang ditakdirkan mubazir. Enggak. Mubazir itu pilihan. Mau hidup realistis atau mau hidup mubazir. Makanya kenapa orang mubazir itu berdosa? Karena mubazirnya bukan takdir. Mubazir itu pilihan dia. Paham? Udah? Udah? Jadi nanti kakak kalau nengok berondong, kakak memilih tetap menatapnya atau kakak istighfar dan tundukkan pandangan, itu juga pilihan kakak. Gitu.
Mantap Ustazah. Mantap ya. Nah itu dia. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Tafadhol. Ya. Kenapa Allah nyiptain orang yang gak sempurna atau cacat? Bukannya manusia udah diciptakan dengan paling baik dari yang lain. Gak adil dong, kasihan yang gak sempurna fisiknya. Apa itu masuk takdir mubram juga? Oke. Kakak sebelah, lanjut aja biar nggak apa-apa. Terima kasih Ustazah. Sedikit cerita ya Ustazah mengenai ini pertanyaannya tentang rumah tangga Ustazah. Maksudnya seperti ini. Bagaimana hukumnya apabila kita untuk mempertahankan rumah tangga tetapi kita bukan datang sih Ustazah, tetapi ada yang menyarankan untuk bertanya ke seseorang itu kita lihat dulu bagaimana caranya, makanya berniat untuk bertanya caranya konsultasi, tetapi ini berkaitan dengan Al-Quran Ustazah berkaitan dengan Al-Quran, kita bertanya dan Al-Quran itu dengan caranya berputar apabila pertanyaan itu benar atau fakta, Al-Quran itu berputar. Kemudian kita cerita ke orang tersebut untuk bagaimana caranya supaya yang kita tanyakan ini berubah dalam arti kebaikan, kemudian berubah untuk dalam rumah tangga gitu Ustazah. Jadi yang saya tanyakan Apa hukumnya? seperti itu. Tapi niatnya untuk mempertahankan rumah tangga Ustazah gitu. Makasih Mbak. Ya. Yang pertama, Ustazah, apakah Allah ciptakan orang itu dalam keadaan cacat? Kenapa Allah ciptakan orang dalam keadaan cacat? Bukankah Allah Maha Adil? Tapi kenapa ada orang yang Allah ciptakan dalam keadaan cacat? Apakah itu takdir mubram? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala dalam dalil dikatakan jangankan menciptakan orang yang cacat. Innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udah. Allah ciptakan nyamuk yang gak ada manfaat rasanya, Allah itu tidak malu. Maka orang yang lahir dalam keadaan cacat itu adalah takdir mubram. Tapi dia bisa diubah. Misalnya nauzubillah dia diciptakan sumbing. Boleh gak kita jadikan sempurna untuk dasar kesehatan? Tentu boleh. Kan boleh ya? Atau orang yang kecelakaan kita jadikan lebih sempurna dengan pakai pen. Itu boleh. Orang yang diciptakan, seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat, Allah pasti punya maksud. Karena sifat mustahil Allah itu zalim kepada hambanya. Bisa jadi maksud Allah adalah menguji keimanan orang tuanya. Bisa jadi maksud Allah adalah menguji keimanan kedua orang tuanya, apakah tetap menyayangi anak yang cacat itu atau enggak. Itu salah satu maksud dan tujuan Allah. Yang jelas Allah tidak akan mungkin zalim kepada hambanya. Allah itu Maha Adil nggak Ustazah? Tentu Allah adil. Sekarang kita coba, orang yang cacat tapi dia taat bisa masuk surga nggak? Bisa. Orang yang sempurna cantik tapi nggak taat bisa masuk neraka nggak? Bisa. Jadi surga dan neraka bisa untuk orang cacat? Bisa. Bisa untuk orang sempurna? Bisa. Jadi bukti keadilan Allah dinilai dari mu'allaknya, bukan keberadaan Allah ciptakan dia dalam keadaan cacatnya. Banyak orang cacat yang beliau itu menjadi orang yang taat, menjadi inspirasi banyak orang. Dia tetap sholat walaupun gak ada tangan, dia tetap sholat walaupun gak ada kaki. Bahkan banyak sejarah-sejarah orang-orang buta itu semua masuk surga. Jadi bukti keadilan Allah itu diberikan surga dan pahala untuknya. Sama statusnya di mata Allah. Makanya tadi saya bilang takdir mubram, tidak ada dosa dan pahala di situ. Jadi tenang aja. Yang dilahirkan dalam keadaan cacat, tetap Allah berikan kesempatan untuk masuk surga. Tapi dia takdir mu'allaq. Kenapa Allah berikan itu? Kenapa Allah cacatkan dia? Banyak pasti maksudnya. Bisa jadi sebagai pelajaran bagi orang yang tidak taat, pelajaran bagi orang yang beriman, sebagai pelajaran bagi orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Sama dengan kalau ada pertanyaan kayak gini, Ustazah, emangnya kenapa sih Rasulullah itu waktu kecil hidupnya susah? Sebenarnya Allah bisa aja menyenangkan hidup Rasulullah dari kecil, ya toh? Bayangkan lahir nggak ada bapak, air susu nggak ada, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dibesarkan oleh, meninggal emaknya usia 6 tahun, meninggal kakeknya usia 8 tahun. Ya, kemudian pindah kepada pamannya. Anak kecil dioper-oper. Dipikir-pikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesulitan kepada Rasulullah? Padahal kalau Allah mau, Allah bisa senangkan Rasulullah sejak bayi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau, Allah senangkan. Tapi kenapa Allah begitu sulitkan hidup Rasulullah? Allah nggak adil dong, kan bisa aja gitu. Masa kita lahir ada bapak, Rasulullah nggak ada bapak? Kan gitu kan? Itu bisa jadi untuk pelajaran bagi orang yang beriman. Tapi Rasulullah berhak masuk surga? Berhak. Jadi hak Rasulullah untuk masuk surga, walaupun bapaknya nggak ada, maknya meninggalnya cepat, kakeknya meninggal cepat, Rasulullah berhak masuk surga. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Begitu cara berpikirnya Kak Ima. Oke? Nah, Ustazah, rumah tangga berantakan, lalu kita berobat ke orang pintar. Kalau baca, shoot, berputar Quran itu. Solusinya berarti shoot, berputar dia. Biasanya yang pakai Quran putar-putar itu bukan cuma soal rumah tangga, soal yang lain pun dia bisa berputar juga. Tapi ini kan orang pinter, ya, pinter dalam kondisi yang saya sampaikan tidak baik. Saya tidak rekomendasi untuk berobat dengan cara seperti itu, walaupun pakai Al-Quran, ya kan, dia nengok-nengoknya dari Al-Quran. Misalnya kita sakit bertahun-tahun, kita tanya sama dia, berputar Quran itu, berputar lagi Quran itu. Saya pastikan orang-orang yang menjadi orang pintar tempat kita berobat dan berdiskusi itu, dia sedang berserikat dengan jin. Manusia bisa berserikat dengan jin, karena jin itu mirip kayak manusia, cuman beda alam. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu ada laki ada perempuan. Jin itu bisa menikah. Jin juga punya anak. Jin juga ke pasar. Jin juga ada pengajian. Ada jin kafir, ada jin muslim. Jin muslimnya sama kayak kita, ibadah, sholat, puasa sama. Kan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jadi jin tuh persis kayak manusia. Dia juga punya nafsu, dia juga menikah, berumah tangga, dia juga punya pasar, punya bayi, punya anak, punya majelis taklim, punya perkumpulan, party juga, dia pesta juga, persis. Cuman bedanya jin nggak bisa lihat, jin bisa lihat kita. Kita nggak bisa lihat jin. Hanya saja jin itu makhluk gaib. Jin bisa masuk ke dalam cicak, dalam ular, dan kita harus percaya ini dalilnya jelas. Tapi ada manusia yang berserikat dengan jin. Dia bekerja sama dengan jin, dan itu haram hukumnya. Si manusia tadi kalau berserikat dengan jin, haram hukumnya. Pernah ibu berobat ke orang pintar? Misalnya saya orang pintar, kali ini berobat ke saya bisa nebak, kali ini suka begadang ya, kalian ini suka ngomel ya sama suami dulu, gitu kan? Kalian ini suka ngomel, santai kalian ini. Iya, sekarang udah soleh maksudnya. Sekarang udah soleha gitu. Kalian ini udah suka marah-marah ya sama anak. Kalian ini kagum sama saya karena kok tahu. Tapi coba kita baca dalam kitab dialog antara jin muslim dengan manusia. Ada kitab bahasa Arab. Saya nggak tahu apakah ada terjemahan bahasa Indonesia atau tidak. Bahwa setiap kita ini ada jin yang ngikutin kita, betul? Iya dong. Jin misalnya nih, ibu-ibu yang suka ke majelis taklim, ada jin yang suka ikut dalam sekarang nih ada jin nih. Ya kan? Cuman dia sebel nih diomongin, tapi santai lah jin, ya kan? Dia majelis taklim, jin itu ngikut kita. Ada jin yang senang sama kita. Maka jin jahat akan senang dengan orang jahat. Jin baik akan senang dengan orang baik. Jin itu ada, seperti kita persis. Kalau dengar ceramah dia angguk-angguk juga kayaknya, ya kan? Nah, saya punya jin, saya berserikat dengan jin. Tapi kan saya ini ya, saya punya jin gitu ya. Kan tadi saya berserikat dengan jin. Jin saya nanya ke jinnya Kak Leni, tuh Kak Leni lagi ngapain malam? Dia gimana? Nanti jin saya yang ngobrol ke saya. Paham gak maksudnya ini? Jadi mau percaya atau tidak, berserikat
dengan mustahil manusia tahu keadaan manusia yang lain, karena manusia tidak punya kemampuan untuk melihat orang lain. Paham maksudnya itu? Percaya atau tidak, jangan berobat. Kalau mau juga, tafadhol, silahkan. Tapi itu bagian dari kesyirikan. Kan niat saya baik Ustazah. Apa niat saya? Supaya rumah tangga saya baik. Niat benar, cara jangan salah. Niat benar, cara juga harus benar. Oke? Bang saya ini? Itu nggak boleh tuh, Bu. Ya, atau yang dia bisa dengan cara, kecuali kalau kita sakit kayak gitu ya. Itu pun dengan diruqyah, bukan dengan orang yang punya jin seperti itu. Oke? Jadi konsultasi rumah tangganya ke yang lain aja. Tafadhol. Ya. Setelah saya konsul dengan setelah saya kemarin itu saya pernah konsul waktu saya gadis dengan dukun itu kan, kata ustazah saya mesti sholat tobat 60 hari Apa dukun berturut-turut. apa? Saya belum ingat. Kan kemarin saya tanyain, saya kan pernah konsul dan dukun. Dari wajah-wajahnya memang kayaknya pernah. Kan kata ustazah saya mesti sholat tobat 60 hari berturut-turut. Ini saya baru sholat tobatnya dari tanggal 22. Setelah selesai itu langkahnya apa ustazah? Dah. Oke. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu menyembah matahari, nyembah bulan, nyembah langit, lembah pohon. Syirik kecil itu seperti yang pernah saya jelaskan, itu banyak. Di antaranya pergi ke dukun, kemudian percaya kepada mitos, percaya kepada Sio, bintang Neptunus, Scorpio, Aquarius, Neptunus plus. Kemudian khadam-khadam, ya. Kemudian tidak boleh menebak orang dengan ya itu kan ya, atau meramal ya, atau kemudian seperti ceklah ini apa kamu apa namanya ini jarimu ya, ini kayak masa depan kok kayaknya susah kali ini, atau mitos-mitos ubun-ubunnya 2 tanda nakal, ubun-ubunnya 1 tanda baik. Aku bersin nih, aku batu, siapa yang ceritain aku ya, mataku gerak-gerak nih, siapa yang gosipin aku ya, gitu kan. Itu semuanya syirik. Percaya kepada mitos yang tidak bersumber dari syariat, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lalu kita pernah melakukan yang namanya syirik gitu ya. Maka innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Nah, syirik kalau syirik kecil masih bisa diampunkan dengan sholat sunat taubat. 60 hari kalau haid potong tambah lagi, pokoknya akumulasinya 60 hari. 2 rakaat minimal 1 hari. Nanti setelah sholat sunat taubat banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, istighfar pakai gaya biasa juga nggak apa-apa. Nah, nanti setelah itu apa yang harus ibu lakukan? Tidak ada. Cukup berhenti, pergi ke tempat yang seperti itu. Oke? Ada lagi, Zah? Ya. Kalau bercerai, apakah itu berarti jodohnya bukan dia? Lalu kenapa bisa menikah? Apakah menikah dengan si A itu bukan bagian dari takdir mubram, tapi takdir mu'allaq? Kalau jodoh itu udah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Oke? Jodoh udah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Gampang, Bu. Gini maksud saya tuh, Bu. Jodoh kita adalah A, itu takdir. Tapi ternyata A itu suka selingkuh. Ternyata A itu suka mencuri. Ternyata A itu suka main perempuan. Itu pilihan A. Allah ciptakan semua kita nih baik ketika lahir. Paham gak nih? Lalu Allah yang jadi jodoh kita. Si A itu suka selingkuh. Si A itu ternyata dia adalah main perempuan. Itu adalah pilihan dia. Itu mu'alaknya dia, bukan mubramnya dia. Paham? Paham atau bingung nih? Sebenarnya dia bisa nggak jadi orang baik yang tak selingkuh? Bisa. Jadi jangan ibu bilang aku ditakdirkan punya suami orang jahat. Enggak, jahat itu pilihan suaminya ibu. Dia suami ibu itu takdir. Tapi pilihan dia jadi orang jahat. Paham saya ini? Nah, kemudian kita bercerai. Bercerai itu pilihan kita. Cerai itu bukan takdir. Cerai itu pilihan kita. Boleh nggak bercerai? Tentu boleh dalam agama Islam.
Intinya nikah itu adalah bagaimana mendatangkan kepada ibadah. Jika nikah itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, dia tak menafkahi, kita tidak melayani, berkelahi, hina menghina, baku hantam, boleh berpisah. Agama Islam agama manusiawi, nggak sama dengan agama lain yang haram untuk berpisah. Jadi agama lain itu jangan coba-coba. Sekali nikah, nikmatilah seumur hidupmu apapun bentuknya. Agama lain tidak boleh bercerai. Agama Islam boleh walaupun Allah tidak suka. Tapi dengan berpisah, kemudian kehidupan kita lebih baik, kita lebih taat, kenapa tidak? Tidak ada masalah. Cerai itu pilihan kita. Tetap bersabar menghadapi suami yang kayak gitu, atau menyerah dan memilih kehidupan sendiri yang lebih baik, itu pilihan. Jadi maksud saya, apakah jodoh itu takdir mubrang? Jodoh itu takdir mubrang. Tapi dia seperti apa ketika gedenya itu pilihan dia. Bisa nggak kita ubah lagi dia menjadi orang baik? Bisa dong. Paham maksudnya nih? Wah, kita ajak dia dapat hidayah, kita ajak dia pengajian, kita ajak dia sholat. Terus ibu nggak apa-apa deh, biar aja dapat suami kayak gitu. Yang penting saya taat, saya ajak dia kepada kebaikan sampai meninggal. Boleh? Boleh, asal kita tidak terlibat kemaksiatan. Kan pada akhirnya dosa tahu masing-masing. Suami ibu tak sholat, tak puasa, tetap hidup sama dia, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ibu ikhlas, tahan. Nah nanti dia masuk neraka, ibu masuk surga. Karena surga dan neraka itu pilihan masing-masing. Nabi Nuh, Nabi Daud, istrinya masuk neraka. Fir'aun, istrinya masuk surga. Paham maksudnya nih? Nah, jadi saya ulangi pelan-pelan. Dia jodoh kita adalah takdir. Lalu dia memilih hidup kayak gimana sebagai laki-laki, itu pilihan dia. Lalu kita memilih untuk tetap hidup sama orang yang kayak gitu, atau kita memilih menyerah dan berpisah, itu pilihan kita. Atau kita memilih untuk memperbaikinya, itu kita yang pilih. Paham? Kak Ima oke? Nah, paham ya? Seperti itu. Titipan banyak. Neti, iya. Oh. Kalau orang udah meninggal, apakah betul-betul terputus dengan yang ada di dunia, termasuk pasangan atau anaknya? Atau apakah mereka yang sudah meninggal bisa lihat anak-anaknya? Atau hanya merasakan doa-doa yang dipanjatkan? Terus, apakah kalau saudara lainnya, anak yatim dan lain-lain mendoakan, mengirimkan doa, apakah tidak sampai? Karena tidak termasuk 3 amalan jariah. Iya. Apa batasan antara orang hidup dengan orang meninggal dunia? Kayak gitu kan pertanyaannya. Apakah ketika ada orang meninggal terputus dengan orang hidup? Kayak gitu kan maksudnya ya. Nah, orang ini meninggal. Maka apakah terputus antara dia dengan orang hidup? Pertama yang terputus adalah dia nggak akan mungkin bisa datang lagi ke dunia karena dia udah berada di alam arwah. Kemudian yang kedua, doa anak yang soleh akan sampai kepadanya. Bahkan doa anak angkat, saudara-saudara tirinya, doa guru-gurunya, doa murid-muridnya tetap akan sampai kepadanya. Yang terputus itu adalah amal dia aja. Kan kita udah sering belajar, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau ada orang meninggal, dia bawalah 3 itu. Kalau dia punya anak soleh, dia bawa. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, bisa dia jadikan bekal. Kalau dia punya sedekah jariah, dia jadikan bekal kalau dia meninggal. Selebihnya dia tidak punya modal lagi. Maka modalnya apa? Modalnya adalah doa anak untuk dia, sedekah anak untuk dia, doa orang-orang soleh untuk dia. Tapi apakah dia bisa melihat orang hidup? Tentu tidak. Dia sudah berada di alam arwah. Apakah orang arwah bisa hidup ke bumi lagi? Tentu tidak. Dia berada udah di luar alamnya. Nah, apakah dia merasakan doa dari anak yang soleh? Tentu dia merasakan. Ya Allah,
lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu sampai kalau dia anak yang soleh. Tapi dia tak datang ke depan pintu rumah kita, dia tidak bergentayangan 7 hari 7 malam di rumah kita, tidak ada. Oke, Kak Ima? Ya. Jadi kalau doa dari saudara atau anak yatim tetap sampai. Doa dari saudara dan anak yatim sampai. Nggak usah itu, doa kaum muslimin muslimat aja nyampai. Kenapa kita mendoakan kaum muslimin muslimat? Karena ada kemungkinan sampai. Ya kan? Ya kan kita kayak gini nih. Ila arwahi ummina, sebutkan namanya. Wa ila arwahi abina, sebutkan namanya. Wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Apalagi anak angkatnya, apalagi anak yatim yang dibesarkan, apalagi anak kandungnya, sampai insyaallah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Doa tu doa aja, enggak usah pikir-pikir. Insyaallah sampai. Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Seperti itu. Orang-orang yang bunuh diri, apakah udah takdirnya dituliskan dia meninggal dengan cara bunuh diri atau bagaimana? Dan kenapa berdosa besar bunuh diri? Kenapa dosa besar bunuh diri? Dalil. Orang yang bunuh diri itu putus asa dengan rahmat Allah, Bu. Coba sebelum saya sampaikan, kenapa orang bunuh diri itu dosa besar? Karena dia suuzon berat sama Allah loh. Tauhidnya kacau itu. Nggak ada jalan keluar lagi di mata dia. Padahal Allah ada. Tauhidnya itu nggak selesai. Kenapa bunuh diri itu adalah hal yang sangat dosa besar? Karena itu tanda dia berputus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Padahal ada perintah jangan putus asa kepada rahmat Allah. Orang-orang yang berbunuh diri suuzon sama Allah. Ibu kalau disuuzonin manusia sakit hati nggak? Ya. Sakit hati nggak? Kesal. Apalagi kita suuzon sama Allah. Nggak ada nih hidup nih, masa depan nih nggak jelas nih. Seakan-akan ngomong sama Allah, nggak bener kamu ya Allah, tak baik-baik hidupku nih ya Allah. Kayak gitu tuh, marah sama Allah, tauhidnya bermasalah. Makanya bunuh diri itu termasuk dosa besar dan pasti dia bukan orang yang beriman. Orang beriman itu percaya akan masa depannya baik. Orang beriman ngerti konsep sabar. Orang beriman ngerti konsep tawakal. Orang beriman ngerti konsep ujian. Kalau ada apa-apa dia bilang, oh ini ujian. Kata Ustaz Anela, sabar. Oh yang penting aku udah usaha, aku tawakal terhadap hasil. Orang beriman ngerti itu. Orang beriman, tak beriman mana ada di kepalanya tawakal, mana ada di kepalanya sabar, mana ada di kepalanya ikhlas, mana dia percaya sama Allah. Itulah gunanya belajar. Cobalah kalau nggak pengajian sama sekali, nggak usah dengar pengajian sama sekali. Cobalah gimana nggak gersang hidup. Nggak ngerti kita tuh harus tawakal. Nggak ngerti kita bahwa hidup itu kadang di atas kadang di bawah. Allah cuma pengen nguji aja sebentar. Nggak ngerti kita bahwa Allah ujian itu karena Allah sayang. Nggak ngerti kita konsep sabar. Nggak ngerti kita itu sedang diuji. Nggak ngerti kita Allah sayang sama kita. Wah kalau nggak pengajian kacau sudah. Makanya rata-rata dia bunuh tadi ya. Nah itu oke. Kenapa sangat meragukan dosa besar? Yang tadi kesalahan saya tak boleh spill pula itu ya, lagi live TikTok. Kenapa dosa tadi itu termasuk yang bundir tadi termasuk dosa besar? Itu karena berputus asa dengan rahmat Allah. Allah marah. Apakah bundir dan mati itu termasuk takdir? Saya jawab, Bu, matinya takdir. Cara matinya kita pilih. Contoh, ada dalil yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang mati, maka tidak akan dimundurkan sa'atan, 1 jam 1 detik, dan tidak akan dimajukan. Saya ambil sebuah contoh. Besok jam 1 siang, nauzubillah, cuman contoh saja. Jadwal kita meninggal jam 1 siang. Itu takdir. Mubram Kak Ima. Nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Tapi cara matinya itu kita yang tentukan. Besok kalau kita lagi sholawatan jam 1 siang, berarti meninggalnya lagi sholawatan. Meninggalnya kan besok jam 1 nih. Ngapain kita besok? Itu kan cara kita meninggalnya.
Kalau kita besok lagi joget-joget, meninggalnya lagi joget. Kalau besok itu kita lagi solawatan, meninggalnya lagi solawatan. Kalau besok itu lagi nganga-nganga, meninggalnya lagi nganga. Kalau besok itu kita lagi santai-santai, meninggalnya lagi santai. Kalau besok itu kita lagi gosip, lalu terjatuh, terjelungkang, meninggalnya lagi gosip. Nah, bundir tadi, bunuh diri tadi, dia meninggal, dia melakukan aktivitas itu. Matinya dari Allah, cara matinya yang ditentukan. Dia yang tentukan. Pada faktanya, ada nggak orang yang bundir tapi nggak mati-mati? Ada. Paham maksudnya ini? Belum waktunya dia. Jadi bundir itu pilihan kita. Matinya, apakah mati dengan bundir atau tidak, Allah yang tentukan. Itu takdir mu'allaq. Masih ingat nggak konsep peluang? Makanya perbanyak konsep peluang. Misalnya jam 2 besok jadwal meninggal kita. Kita meninggal kayak apa, itu pilihan kita. Maka banyak orang-orang yang suka hadir dalam majelis taklim, kemungkinan besar meninggal dalam majelis taklim karena konsep peluang. Banyak orang yang baca Quran tiap hari, kemungkinan meninggalnya saat baca Quran. Konsep peluang, ilmu matematika. Sama dengan orang yang sering keluar rumah, semakin sering keluar rumah, semakin besar kemungkinan kecelakaan. Konsep peluang. Orang yang rajin zikir, besar kemungkinan meninggal dalam keadaan zikir. Tapi kalau pagi dia ke mall, siang dia ke mall, sore dia nonton, malam dia nongkrong, meninggalnya kemungkinan kayak gitu. Jadi, meninggalnya itu dari Allah, jadwalnya. Tapi cara meninggalnya kita yang tentukan. Faktanya ada orang yang bundir pas tepat di jadwal meninggalnya. Tapi banyak orang yang bundir tak mati-mati juga. Jadi bundir itu pilihan kita dan ada dosa. Makanya dia dosa. Kalau dia takdir kan nggak ada dosa. Tadi paham saya maksud saya? Kayak hidung pesek kan nggak ada dosa. Maka bundir itu dosa. Karena itu pilihan. Tapi matinya dosa nggak? Enggak. Matinya dari Allah. Mana ada dosa atas kematian? Nggak ada. Orang sakaratul maut apakah dosa? Ya tidak. Dalam mati tidak ada dosa. Tapi aktivitas menuju mati itu ada dosa dan pahala. Kalau aktivitas menuju matinya zikir, dia dapat pahala. Kalau aktivitas menuju matinya dia mabuk, overdosis, dia dapat dosa. Kalau aktivitas menuju matinya adalah bundir, dia berdosa. Paham? Paham. Nah, dah. Allahu a'lam bishawab. Dah? Jadi bundirnya apa tadi? Mu'allaq. Kalau ininya matinya mubram. Ya. Kasih. Ustazah, apakah kalau kita perempuan steril itu berdosa? Karena kalau pakai KB yang lainnya kan nggak cocok. Jadi tambah faktor usia juga kan disarankan steril. Apa itu dosa? Sterilnya itu loh diputus bukan diikat. Kan ada berapa macam katanya. Yang dipotong bukan diikat. Kalau diikat masih kemungkinan bisa hamil lagi. Makasih. Sama-sama. Bu, steril itu harus jadi gini. Steril itu kan kita nggak pengen punya anak lagi gitu. Itu dibolehkan kalau anjuran dokter yang menyebabkan kepada kematian. Contoh, ibu punya sakit, ibu harus steril. Karena kalau ibu nggak steril, nanti kalau ibu hamil lagi, nanti anak ibu tak selamat atau ibu yang lewat. Maka ada doruriyah di situ dalam fikih Islam. Doruriyah itu adalah yang mendatangkan kepada hilangnya nyawa. Sementara dalam agama Islam, hifzun nafs, menjaga nyawa, mempertahankan nyawa, itu hukumnya boleh. Makanya kalau ada begal yang membunuh begal, kita dibegal, kita bunuh dia duluan, kita tidak berdosa. Karena mempertahankan nyawa.
Hanya begal aja di Indonesia yang masuk kemarin, tapi udah keluar ya kan? Ya kan, bunuh begal dia masuk, padahal dia membela diri, ya kan? Nah, jadi itu dalil jelas ya. Nah, jadi ketika steril itu dilakukan, karena Bu, kalau ibu nggak lahiran, gitu kan ya, nanti kalau ibu masih tetap hamil, nanti efek sampingnya nyawa. Harus dilakukan itu. Tidak boleh tidak. Boleh dilakukan. Apapun lah bentuk. Dokter bilang dijarakkan aja Bu, ini aja Bu, karena ini masih ada kemungkinan hamil, nggak apa-apa kok. Atau ibu nggak bisa sama sekali, silakan, nggak ada masalah. Oke? Tapi kalau kita aja yang pengen payah kali hidup nih, sewa rumah mahal, iya kan, beras naik, anak serak, steril aja lah, itu yang nggak boleh. Maka kalau nggak pengen punya anak, pakailah cara lain. Caranya yang seperti ibu lah yang paling tahu. Tak usah saya spill pula di sini. Gitu ya. Sama dengan behel. Hukum asal behel itu nggak boleh, karena dia merubah bentuk. Tapi kalau anjuran dokter, Pak harus pakai behel. Ngapa gitu? Kalau bapak tak pakai behel, nanti gigi bapak kampanye kena badai. Di dalam maksudnya apa? Nanti bapak masuk sini operasi mulut, masuk sini operasi mulut. Bapak harus pakai behel untuk kesehatan bapak. Kalau enggak nanti udah banyak ini infeksi Pak. Nah itu silahkan misalnya. Tapi kalau pengen cantik-cantik aja itu nggak bisa. Kalau pakai behel tuh anak kan giginya agak. Nggak boleh Kak kalau pengen cantik aja. Untuk biar lurus apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu takdirmu Bram. Tapi kalau itu udah anjuran dokter. Ada teman saya memang udah kalau dia nggak pakai behel, dia akan selalu operasi mulut. Nah itu dia pakai. Untuk cantik aja nggak boleh. Kalau untuk cantik boleh. Itu berarti bisa kan? Hah? Gini nggak? Ini anak dari saya gitu kan baru. Dia itu katanya gini, bukan untuk cantik sih. Saya sih tidak mempermasalahkan ya kalau. Cuman dia katanya kalau tidak diperbaikin giginya itu akan terus maju. Ya, terserah. Kalau itu sudah efek dokter bilang, kalau nggak diperbaiki, giginya maju, nanti akhirnya akan kena rahang. Itu silakan, nggak apa-apa. Kan karena pengaruh dari kalau kita nafas juga kadang juga dari yang mulut, anak-anak kan ada juga gitu mempengaruhi. Saya awalnya nggak tahu gitu kan. SMP dia pernah bilang, cuma saya bilang kalau untuk cantik itu nggak boleh, itu merubah. Iya. Gitu. Ternyata baru-baru ini, jadi saya konsultasi dulu ke dokter. Ternyata oh iya Bu, ini bukan hanya untuk cantik aja, dia nanti akan susah untuk ini aja dia akan susah. Apalagi nanti dia kayak makan. Iya, silakan. Kayak gitu. Jadi kalau seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ada orang behel-behel aja, atau membentuk gigi kelinci. Kasihan kelincinya. Nggak bisa deh Kak. Kalau untuk cantik-cantik aja nggak bisa. Tapi kalau gigi palsu itu kan kesehatan. Lihat tak pakai gigi cemana makan, nah, mungkin bubur ke bubur sekali. Iya kan? Nah, kalau gigi palsu itu jelas itu boleh. Nggak usah. Ustazah mau tanya nih. Di komplek saya kan ada yang meninggal. Waktu itu si yang meninggal ini suaminya tuh pernah operasi, kakinya patah. Jadi pasang pen, belum sempat dioperasi terbuka, belum diambil dia udah meninggal, itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau dia untuk kesehatan nggak masalah. Nggak masalah. Pas memandikan tak usah cabut pen itu. Secara hukum Islam ya boleh. Ya kan, nanti janganlah dipasang mengamuk bangun dia nanti Bu. Wah, jadi kalau pen orang meninggal jangan ditanggalkan. Jangan ditanggalkan. Kan kemarin kan ada sempat ribut juga kan, kok nggak boleh tuh meninggal kok pen. Nggak apa-apa, pen kan secara syariat boleh. Dia untuk kesehatan kan. Dia patah pakai pen. Secara hukum dia nggak ada masalah. Maka kalau dia meninggal jangan dibuka pennya mengamuk dia. Tapi kalau dia pakai kutek, nah itu diangkat kuteknya. Atau dia pakai bigen yang bukan henna, warna-warna rambut.
yang posisinya di atas rambut, dia menutupi rambut, itu nggak bisa. Kutek, hapus kuteknya. Kalau gigi palsu itu dicabut katanya. Kalau gigi palsu, secara syariat dia kan nggak ada masalah. Tadi saya sampaikan, paham nggak nih? Nah kalau dia permanen jangan dicabut. Kalau dia nggak permanen, cabut, mau cabut juga nggak apa-apa. Jangan melakukan aktivitas menyakiti mayat. Soalnya banyak yang bilang seperti itu kan. Iya, paham maksudnya nih? Nah, kalau pakai apa dia mata palsu, dia tuh cabut bulu mata palsu itu. Nah, nggak ada gimana-gimana, memang harus dipotong bagian-bagian itu. Ya sejauh yang berada aja, kan kadang-kadang dia udah panjang. Tapi kalau kayak apa namanya pen, gigi palsu, secara syariat kan nggak masalah. Nah cuman kalau dia buka pasang ya tentu dibukalah. Jadi kalau ibu-ibu pasang gigi palsu, yang buka pasang silakan, asal jangan lupa aja letaknya di mana kan. Bigen hitam boleh nggak? Haram, tak boleh. Selain hitam boleh nggak? Boleh, tapi bolehnya cuma henna yang masuk ke dalam rambut. Kalau bigen-bigen kayak di salon yang di luar rambut itu nggak boleh. Jadi jangan baca satu hadis dilarang untuk mencat rambut selain warna hitam. Selain warna hitam boleh aja semuanya. Tengok dulu. Kalau dia di luar rambut, artinya dia menutupi permukaan rambut nggak boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut boleh. Wah kan dia halal Ustazah. Halal itu zatnya. Dia nggak terbuat dari bahan babi, tidak dibuat dari bahan najis. Secara zat dia halal. Tapi pas di rambut dia nutupin permukaan rambut, tetap nggak boleh dong. Kutek halal, kan halal. Kuteknya halal, secara zat halal. Cuman pas dipasang ke kuku kan dia nutupin kuku. Boleh nggak pakai kutek? Boleh aja. Tapi pas mau ngambil wudhu tentu harus dihapus. Karena kalau nggak kena nanti kukunya dengan tempat wudhunya. Sama dengan cincin, ini nggak boleh terlalu ketat. Kalau cincin terlalu ketat nggak kena air ke dalamnya, pori-pori nggak bisa. Jadi pakailah kutek. Setiap 5 kali sehari semalam hapus loh. Nah itu kerja kita. Tak usahlah pakai kutek. Iya kan? Nah gitu. Atau pas haid aja. Henna bukan kutek. Henna itu inai. Pokoknya kutek, kalau dia masuk ke dalam kuku, kutek. Kalau dia inai, dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa. Ya, dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa. Inai. Tapi kalau dia di luar kuku, pakailah. Tapi dihapus loh. Itu kalau meninggal dikikis itu, kutek itu. Kalau nggak tahu di mana emaknya naruh pembersihnya. Saya mandikan jenazah bu kutek. Bu, mana cleanser kuteknya? Tak tahu saya di mana letaknya saja. Terpaksa dikikis sudah. Nah itu kalau meninggal itu tak boleh. Mandi mayat, untung tak marah dia sama saya. Nah, tapi itulah, ndak usah lah pakai kayak gitu. Selo aja lah hidup nih. Ndak usah lagi pakai gitu. Itulah saya angkat aku ini banyak-banyak nantinya. Banyak kali ya. Orang banyak gaya. Gaya di rumah saya. Iya. Lebih alami itu lebih cantik kalau Oke, tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh, kan gitu. Bukan saya larang, tapi ikuti rule and regulasinya. Bagus ya Ustazah aja lagi. Cantiknya. Gitu pula ya. Saya mau juga pakai merah-merah macam Aisyah tuh. Tapi lambat telat terus saya ceramah ini. Pakai apa nih sih? Pensil alis. Aku saya coba sehari aja sanggup saya. Terlambat saya ceramah, ancak-ancak lah itu. Masih aneh bahasa gitu aja udah cantik. Iya ya. Lagi? Cukup? Ini Bu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanya nih Ustazah.
di masjid kami sholat subuhnya rakaat keduanya ada yang gini, ada yang gini. Sholat sunat satu ustazah. Mana yang betul ustazah? Posisi duduk terakhirnya. Sholat apa itu? Sholat subuh. Bermacam ragam tuh ustazah di masjid kami. Tahiyat akhir. Sholat subuh Ada yang kayak mana? kayak gini. Tahiyat akhir. Iya, ada yang tegini. Mana yang betul ustazah? Manusianya, maksudnya Jemaahnya bermacam ragam tuh ustazah. Mana yang betul ustazah? Bahaya. Heeh. Duduk terakhir. Coba ibu duduk tahiyat akhir ibu gimana? Kalau kami begini. Ah itu yang betul. Dia 2 rakaat katanya ustazah gini katanya kata orang tuh kan. Itu tahiyat awal itu. Iya. Kan subuh cuma 2 rakaat. Iya, itulah. Salah. Bermacam ragam dia ustazah, ada gini, ada begini. Ragu kami jadinya ustazah. Sholat subuh 2 rakaat, rakaat kedua tahiyat akhir. Duduknya kayak tahiyat akhir yang kayak kedua tadi. Iya. Kalau ada yang dia itu duduknya macam tahiyat awal, salah itu. Kalau sholat sunat ustazah? Sama, mau sholat sunnah pun kalau rakaat kedua Ada ustazah. Ustadz dia, kami tengok dia sholat kan gini dia ustazah apa terakhirnya. Ustadz dia tuh. lupa dia mungkin. Gitu dia ustazah, ragu kami ustazah makanya. Oke. Atau jangan-jangan dia 4 rakaat langsung nggak? Enggak, 2 rakaat ustazah. Sholat subuh. Enggak apa, sholat sunat dia. Ustadz sholat sunat. Sholat sunat rawatib, sholat sunnah semuanya. Kalau 2 rakaat kayak sholat subuh, tahiyat akhirnya tetap sholat 2 rakaat. Rakaat kedua tetap tahiyat akhir. Mungkin lupa atau kaki sakit kali. Enggak ustazah. Enggak juga. Oh ya, jadi Kami nengok ustazah. Oh ini ustadz nih kami tengok lari sholat dia kan. Sholat sunat. Mungkin Tahiyat sakit masjid, kali. mungkin masjid. Nah, jadi ibu sampaikan kepada salah satu ustadz yang isi di situ, tolong ustadz luruskan tentang cara duduk kami. Kasihan tuh jemaah. Enggak, dia bilang sama suami kami ustazah gitu juga. Kalau bapaknya gini duduknya katanya. Ragu kami nih ustazah. Enggak. Tahiyat akhir yang benar kayak ibu. Tadi. Makasih ustazah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Enggak ada 2 pendapat. Untuk tahiyat akhir tetap duduknya tahiyat akhir. Iya kan? Contoh ustazah, enggak rakaat keduanya duduknya kayak tahiyat awal, padahal sholatnya 2 rakaat. Kalau 2 rakaat kan harusnya kayak tahiyat akhir, gitu. Oke? Iya. Protes, nggak lihat kami tengokin ustazah. Ustazah tanya satu lagi, masalah sholat juga ustazah. Kita kan sholat di masjid tuh jamaah perempuannya sedikit, ibu-ibunya. Jadi kalau maghrib tuh banyak anak-anak. Jadi saf pertama, saf di depan nih kan ibu-ibu. Jadi saf pertama ini kan belum penuh, masih ada ibu-ibu yang belum datang. Jadi kan sholat udah dimulai. Saya suruh anak-anak yang suruh ngisi, ada ibu-ibu yang sebelah. Jangan, nggak boleh diisi anak-anak, nanti ada ibu-ibu yang lebih tua di belakang. Itu gimana ustazah? Sementara sholat kita udah dimulai. Ada sholat maghrib, soft pertama masih ibu-ibu, masih ada sisa nih softnya nih ke samping ini masih kosong. Lalu kita suruhlah anak-anak itu untuk kemudian mengisi bangku soft di depan. Datang ibu-ibu lain, jangan, biarkan aja anak-anak itu di soft belakang. Nanti bisa jadi ada ibu-ibu yang baru datang dan di soft depan. Salah itu. Anak-anak dengan syarat dia sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Tamyiz. Apa itu tamyiz? Usia 7 tahun. Kemarin saya dengar ada yang bilang anak wajib sholat kalau udah balik berakal. Salah. Wajib sholat tuh bukan balik. Balik lama lagi. Wajib sholat itu usia 7 tahun. Walaupun belum balik usia 10 tahun, kalau ndak juga dia sholat pukul dengan pukulan kasih sayang. Jadi kalau ada yang bilang anak wajib sholat usia balik berakal, jangan, itu lama dia sholat, nanti tunggu dia haid dulu baru dia sholat. Jadi anak wajib sholat itu usia 7 tahun. Nah, terus anak boleh masuk soft usia berapa? 7 tahun.
Jadi kalau dia sudah 7 tahun, dia boleh masuk saf. Kalau sebelum 7 tahun, kalau dia mau sholat dekat emaknya, boleh taruh di depan, jangan di antara saf. Jadi tergantung usia anaknya. Tapi gini pula Ustazah, udah masuk lah anak ini, kita udah sholat kan, udah 1 rakaat gitu. Datanglah ibu-ibu, ditariknya anak itu kamu ke belakang. Itu enggak boleh. Nah itu dia seorang dosen UIN Ustazah. Oh, astagfirullah. Jangan sebut. Jangan sebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan sebut. Jadi begini ya. Jadi ada orang yang ada anak udah sholat nih di depan kayak gitu kan. Ada dia udah sholat nih di depan kayak gitu kan. Lalu kemudian dia baru datang gitu ya. Dia baru datang. Lalu kemudian digesernya anak tuh ke belakang kayak gitu ya. Digesernya anak tuh ke belakang. Itu ndak boleh. Ndak boleh Bu, ndak boleh. Bu, saya jelaskan seperti ini. Ibu pernah sholat tapi diapit 2 tiang. Di sini ada soft, di sini ada tiang, ini orang, ini juga orang kayak gitu ya. Nah, itu sholat di antara tiang. Rasulullah pernah melarang sahabat sholat di antara 2 tiang. Tapi kalaupun di antara itu, yang penting ada benda di tengah-tengah, nggak apa-apa. Anak kecil selagi dia ada di soft, selagi dia ada di soft, maka dia jangan digeser-geser. Selagi dia di situ, dia tidak memutuskan soft. Jangankan anak kecil, ada orang terpisah softnya, mereka nggak ngerti, ibu baru datang, ibu ambil kursi taruh di tengah mereka, itu nggak putus lagi softnya itu. Apalagi anak kecil, Bu. Bagi ibu-ibu semuanya, online offline yang mendengarkan saya, jangan usir-usir anak di masjid. Kadang-kadang dia udah ganteng-ganteng, wangi, ngambil soft, datang ibu-ibu, geser. Nyampe dia keluar, bagus beli sate aku lagi dia. Nanti kalau dia main mercun, kita marahkan di dalam. Terus pas besar kita mau dia jadi anak soleh, mana bisa? Kena hatinya, ndak mau nanti dia ke masjid lagi. Kadang yang membuat anak tuh durhaka kita, bukan dia. Banyak teman saya seusia saya tak mau lagi ke masjid. Kenapa dia nggak mau ke masjid kamu? Wah, masjid tuh untuk orang tua-tua aja, orang mau meninggal aja lagi saja. Nggak begitu, aku dari kecil sholat ke masjid digeser-geser terus. Tuh nggak boleh. Iya tuh anak-anak tuh trauma saja. Trauma, nggak mau dia ke masjid. Saya suruh ke depan, ayo di depan. Nggak mau Bu, nanti dipindah lagi. Untung masih mau ke masjid. Ujung-ujungnya dia lebih penuh kan, lagi PlayStation tuh. Ya saya bilang tempat sama nenek main itu, game. yang kena marah sama nenek itu. Nah itu yang nggak boleh. Jadinya Nah, kayak mana itu problem dakwah. Secara umum, nah itulah pengetahuan. Zaman Rasulullah anak-anak soft depan supaya dia aman, ibu-ibunya di belakang. Padahal udah nenek-nenek. Nah itu pengetahuan yang jadi PR kita sampai sekarang. Sama dengan menyambung soft. Payah betul mau menyambung soft yang putus. Padahal bergeser aja nyo. Iya. Nah itu problem. Depan kosong, belum penuh. Anak-anak itu jangan diusir. Nanti pas besar kita paksa dia jadi anak soleh. Waktu kecil kita usir-usir dia dari masjid. Mana bisa? Cara merubah sudut pandang. Nah, itulah orang tua itu. Gimana Ustazah gitu? Kita tahu itu salah. Nah, makanya ustadz ulama yang harus menyampaikan. Ajak anak itu ke masjid, ya kan? Nah, ajak anak itu ke masjid. Memang dikasih edukasi. Kalau kalian ke masjid, kalian jangan ribut ya. Ajak anak itu. Bedalah anak yang diajak ke masjid dengan yang enggak. Nanti udah di sholat dia betul-betul. Datang ibu-ibu, geser. Aduh, apalagi kalau ibu gitu kan, anak usia 1 sampai 5 tahun. Itu usia golden age, dia ngerekam. Muka ibu pun direkamnya nanti. Kita dia rasanya gimana gitu. Sedih kita kan? Iya. Nah, Pas di sebelah saya Kak Rin, sebelah Wati gitu kan. Bisa kamu di belakang. Jadi rasanya kayak mana gitu neng anak tuh lagi sholat. nah ya padahal dia lagi sholat baik-baik kan? Anak kelas 3 SD. Udah sini sampai ibu datang dia sini kan karena Cuma datang si ibu tadi nih. Cuma jarang dibahas kali. Pengen terdepan. Terdepan dia jangan Iya. apa datangnya gitu. Cepet datang. Apalagi kalau dia udah usia 7 tahun. Nggak boleh digeser itu. Dia punya hak untuk sholat. Dia punya kewajiban untuk sholat. Nggak mau dia ke masjid kayak gitu, yakin saya. Ujung-ujungnya dia ikutlah main mercun, PlayStation.
Pas besar kita berharap dia jadi anak soleh. Waktu kecil diusir-usir ke masjid. Ada yang salah dengan masyarakat. Ada yang salah. Oke. Wallahualam bisawab. Cukup ya kan? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada yang ngalamin, nggak mau lagi ke masjid anaknya. Tafadhal. Silakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الأعلى الدرجات وتبلغنا بها أسرى المنيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأهوال إنك الحساب ربنا اللهم صل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنها واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون